Terima kasih Bapa, Engkau memang benar adalah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau adalah jawaban atas segala yang menjadi masalah dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mohon Engkau melawat kami, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, serta memberkati kami sesuai dengan rahmat yang Engkau sediakan bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, jadikan firman ini berkat bagi kami semua, dan dapat membawa kami kepada semakin hari semakin menjadi seperti Engkau, semakin hari semakin rindu melayani Engkau Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih worship team yang telah melayani kita dengan puji-pujian pada sore hari ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita telah masuk minggu ketiga dalam bulan misi. Minggu pertama kita telah berbicara tentang Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Itu sebabnya kita ditugaskan Tuhan untuk memberitakan Injil. Minggu kedua kita telah belajar tentang bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita belajar untuk memberitakan Injil secara praktek kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, atau bahkan orang yang sudah mengenal Tuhan tapi kemudian meninggalkan Tuhan. Minggu ketiga kita akan bahas bersama-sama tema dengan judul yang diberikan oleh Departemen Misi, pemberitaan Injil yang disertai dengan kuasa Allah. Itulah tema yang akan kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Bagaimana Allah menyertai kita, bagaimana Allah memberikan perlengkapan kepada kita, memberikan kuasa kepada kita sebagai pewarta Injil, sehingga kita dapat memberitakan Injil dengan penuh keberanian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Teks yang diberikan pada sore hari ini terdapat dalam kitab Markus 16 ayat 15 sampai 18 dan Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Markus 16, 15 sampai 18, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lukas 10 ayat 17 sampai 20, kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kedua teks yang baru saja kita baca dalam Lukas 16, 15, 18 dan Markus 16, 15, 18 dan Lukas 10, 17, 20 secara konteks memang berbeda. Markus membahas tentang pesan-pesan Yesus menjelang ia naik ke surga, sedangkan Lukas bercerita tentang Yesus yang mengutus ke-70 muridnya untuk memberitakan tentang dirinya ke tempat-tempat yang akan disinggahi Yesus dalam pelayanannya di tanah Israel. Perbedaan lain adalah Markus mencatat yang akan terjadi ketika para murid melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dan janji penyertaan dan serta kuasa Tuhan yang akan menyertai para murid ketika mereka memberitakan Injil. Sedangkan Lukas menceritakan tentang laporan dari ke-70 murid yang telah pergi memberitakan Injil, menyiapkan jalan untuk Yesus yang akan pergi ke kota-kota yang mereka telah persiapkan untuk Yesus layani di Israel.
Dan kemudian mereka melaporkan apa yang telah terjadi, mujizat-mujizat, kuasa-kuasa apa yang telah terjadi ketika mereka pergi ke kota-kota itu. Keberhasilan mereka tentu saja mendatangkan sukacita bagi para murid-murid Yesus. Tapi yang akan kita fokuskan pada sore hari ini, yang akan kita pelajari, akan kita bahas bersama-sama, adalah peristiwa yang adalah kejadian menyambungkan kedua peristiwa itu. Kita akan fokus pada persamaan antara kisah di kitab Markus dan kisah di kitab Lukas. Lukas 10 dan Markus 16. Apakah kesamaan itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah Tuhan pasti menugaskan muridnya untuk memberitakan Injil. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada teks yang kita baca di Markus 16, itu adalah terakhir kalinya Yesus menampakkan diri kepada muridnya, yaitu sebelum Yesus naik ke surga. Dalam kesempatan itu, Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Inilah yang disebut dengan amanat agung Yesus kepada semua muridnya. Sama seperti kalau kita membaca dalam Matius 28 ayat 19 kalau saya nggak salah. Nanti kita cek kembali, tapi sama. Yesus memerintahkan murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi dan menjadikan seluruh umat, seluruh suku bangsa, seluruh bangsa untuk menjadi murid Yesus. Itu yang diperintahkan Yesus menjelang Yesus naik ke surga. Memberitakan Injil kepada segala makhluk yang dimaksudkan di sini adalah kepada seluruh bagian bumi yang berpenghuni menurut Matthew Henry. Kalau sebelumnya pemberitaan Injil hanya fokus kepada orang-orang di tanah Israel, orang-orang Israel, tapi ketika kita membaca dalam kitab Markus, maka Yesus memperluas ladang penginjilan para murid Yesus. Mereka diperintahkan memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus mulai dari kelahiran Yesus, mulai dari kelahiran sampai kebangkitan Yesus di kayu salib. Pekerjaan-pekerjaannya, ajaran-ajarannya, itulah yang diminta oleh Yesus diceritakan oleh murid Yesus kepada segala bangsa yang ada di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun Lukas 10 dan Markus 16 punya latar belakang berbeda, tapi yang pasti Markus maupun Lukas menyatakan bahwa Injil harus diberitakan. Injil harus diceritakan, Kristus harus diceritakan kemanapun mereka pergi. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, bahwa kita harus pergi memberitakan Injil kemanapun kita berada. Itu adalah perintah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah Yesus sendiri yang meminta kita melakukannya. Itu bukanlah satu himbauan dan anjuran, tetapi itu adalah amanat yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan Bapak Ibu. Dikatakan Yesus, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kata beritakan dalam teks Markus 16 ayat 15, dalam bahasa aslinya beritakan itu kata-katanya adalah keruksate, yang bermakna proklamirkan. Proklamirkan itu berarti beritakan dengan penuh kemenangan. Bukan cuma diberitakan, tapi kita memberitakan Yesus yang sudah menang, Yesus yang sudah mengalahkan maut, Yesus karena kematian dan kebangkitan di kayu salib telah memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah yang harus diproklamirkan, itulah harus diberitakan, dan itulah yang harus dinyatakan oleh para murid kepada orang-orang di seluruh dunia. Yesus yang telah menang atas maut, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Kita tidak lagi hidup dalam kungkungan dosa ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita yang seharusnya binasa telah dimerdekakan karena kebangkitan Yesus di kayu salib. Kita kita mempunyai hak menjadi anak-anaknya. Kita mendapat jaminan hidup yang kekal karena kita hidup dalam kasih karunia Yesus. Itulah yang harus diproklamirkan Bapak Ibu, dan harus diproklamirkan pada seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya mereka menjadi murid Kristus. Itulah yang juga diamanatkan dalam Matius 28 ayat 19. Perintah itu, perintah kepada murid-muridnya, sekarang telah sampai kepada kita. Kalau kita membaca dalam seluruh kisah di Perjanjian Baru, mulai dari Yesus berkarya, mulai Yesus mengajarkan ajaran-ajarannya kepada seluruh orang-orang yang ada di Israel, sampai dengan kitab Wahyu,
semua berbicara tentang memberitakan Injil. Tidak ada satupun kisah di Alkitab Perjanjian Baru yang tidak bercerita tentang mengabarkan Injil, memberitakan Injil Yesus Kristus. Seluruh kisah dalam Perjanjian Baru ada kisah tentang Yesus Kristus. Kita semua adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan kita amanat agung itu telah sampai kepada kita. Kita lah yang saat ini harus memberitakan Injil itu. Kita lah yang harus menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, supaya mereka memperoleh terang Kristus, supaya mereka percaya kepada Yesus dan memperoleh karunia dalam Yesus Kristus. Mereka memperoleh keselamatan seperti yang saat ini telah kita terima, Bapak Ibu sekalian. Tugas kita hanyalah menceritakan tentang Yesus, memproklamirkan Yesus. Serahkanlah kepada Roh Kudus selanjutnya yang bekerja kepada orang-orang yang telah mengenal Injil melalui perkataan kesaksian hidup kita, Bapak Ibu. Keselamatan itu hanyalah semata-mata anugerah Tuhan, dan kita telah menerimanya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita nggak punya andil apa-apa terhadap keselamatan diri kita. Kita memperolehnya dengan cuma-cuma, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya semuanya telah dibayar lunas dengan kematian Yesus di kayu salib. Itu harga yang sangat mahal, tidak ternilai harganya. Karena itu, Bapak Ibu, sesuatu yang sangat mahal dan kita memperolehnya secara gratis, kita juga wajib memberitakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita yang sudah menerimanya hanya karena anugerah Tuhan, kita harus rela menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu adalah tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan dalam ayat selanjutnya, siapa yang tidak percaya kepada Injil, siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka akan menerima hukuman. Markus 16 ayat 16 kita boleh baca. Alangkah menyedihkannya kalau itu terjadi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kenal dan kita kasihi tapi belum mengenal Yesus. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka selanjutnya ketika mereka tiba-tiba dipanggil Tuhan sebelum mereka diselamatkan. Begitu menyakitkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat orang-orang di sekitar kita yang telah meninggalkan kita tanpa mengenal keselamatan atau tidak bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya mengalaminya, Bapak Ibu. Saya pernah jauh dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil saya dan saya bertobat, saya ingat teman-teman saya yang jauh dari Tuhan. Saya tetap mengunjungi mereka, saya tetap bergaul dengan mereka, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan seperti yang saya dapat. Ada beberapa teman saya yang hari ini masuk gereja jam 6 sore adalah orang-orang yang dulu juga jauh dari Tuhan, dan mereka setia di ibadah jam 6 sore. Saya bersyukur karena itu. Saya bahkan ada yang saya tidak bersaksi. Saya tanya, namanya Bastian teman saya, kamu sekarang rajin ke gereja, kamu luar biasa. Dia bilang gini, kalau kamu bisa dapat kasih karunia itu, saya juga bisa katanya. Padahal saya nggak bersaksi gitu-gitu amat pada dia, cuma karena dia melihat apa yang terjadi dalam diri saya, apa perubahan yang terjadi dalam diri saya. Kemudian dia melihat dan dia mengatakan bahwa saya harus bisa seperti Jimmy, berubah dan menerima kasih Kristus. Kayaknya kamu bahagia, kayaknya kamu senang, kamu penuh sukacita. Dan dia ada sekarang di ibadah jam 6 sore, hampir tiap minggu sore dia ada. Tapi ada juga satu teman saya, satu sahabat saya yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Saya sangat terbeban kepada dia. Setiap saat ada waktu saya ketemu, saya samperin. Saya nyatakan ayo, namanya Inyong. Saya nyatakan ayo Inyong, datang lagi kepada Tuhan. Ayo kembali. Dia mau mendengar tapi dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan. Dan saya karena kesibukan kemudian saya jarang ketemu dengan dia. Suatu ketika saya dapat telepon, Inyong meninggal Jim. Dia kena serangan jantung di kamar mandi. Itu sangat menyedihkan, Bapak Ibu sekalian, kalau itu terjadi. Bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudara sekalian? Apakah itu saudara-saudara, apakah itu sahabat kita, teman kantor kita, atau tetangga kita yang kita rindukan dia mengenal Tuhan, tapi kemudian tidak sempat, Tuhan kemudian memanggil dia. Itu saya rasakan, sangat menyedihkan. Tapi hari ini saya juga
menyatakan pada Tuhan, saya serahkan semua kepada Tuhan karena saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi itu menjadi beban kalau kita mengalaminya dalam hidup kita. Sangat menyedihkan, tapi memang itulah, semua ada dalam kontrol Roh Kudus. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kita memberitakan Injil Bapak Ibu sekalian. Kalau dia nggak mau terima, ya itu urusannya dia. Dan kalau dia belum menerima juga, Bapak Ibu sekalian nggak usah terlalu kepikiran. Serahkan sama Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara pada orang-orang yang telah mendengar Injil Yesus Kristus. Hal kedua yang akan terjadi ketika kita memberitakan Injil, Yesus memberi kuasa kepada kita. Ketika kita orang yang percaya, murid-murid Yesus bergerak memberitakan Injil, maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Kita tidak akan dibiarkan tanpa kuasa dari Tuhan. William Barclay mengatakan demikian, Allah bukan hanya inisiator dari misi, Allah bukan hanya penggagas dari pemberitaan Injil, Allah bukan hanya orang yang punya ide untuk amanat agung itu, tapi Allah sekaligus pelaksana. Allah itu instrumen dalam pekerjaan misi. Allah itu bagian dari pekerjaan misi itu sendiri. Oleh sebab itu, karena Allah menjadi instrumen, Allah sebagai pelaksana dari misi, Allah hadir langsung dalam pekerjaan misi yang kita lakukan. Allah tidak mungkin akan meninggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Allah tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya yang memberitakan Injil. Maka Allah menyediakan yang diceritakan dalam kitab Markus tadi, tanda-tanda ajaib. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa roh, berbicara dalam bahasa yang baru. Tidak celaka ketika digigit ular beracun, minum racun tidak celaka. Semuanya berbicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna kepada orang-orang yang percaya dan memberitakan Injil. Yang dimaksud dengan minum racun, digigit ular itu adalah bahwa memberitakan Injil tidak selalu mudah Bapak Ibu. Tidak selalu berjalan dengan mulus. Dan itu adalah bagian yang lumrah bagi kita yang memberitakan Injil. Ada waktunya kita ditolak. Dan sering juga Injil itu didengar oleh orang-orang yang kita sampaikan beritanya. Tapi ada kalanya juga kita mengalami penderitaan yang besar ketika kita memberitakan Injil. Dan itu sudah terjadi di banyak tempat. Itulah maka Allah memberi kekuatan kepada kita. Allah menyediakan alat-alat untuk kita memberitakan Injil. Allah memberi kuasa kepada kita. Kalau kita baca kisah para rasul pasal 1 ayat 8, Allah memberikan Roh Kudus memimpin kita supaya kita mempunyai kekuatan dan punya kuasa dalam memberitakan Injil. Itulah Roh Kudus yang akan selalu memenuhi kita Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa ketika kita berkomitmen untuk memberitakan Injil. Kuasa Allah menyertai kita Bapak Ibu sekalian. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Kuasa ini menyertai kita ketika kita memberitakan Injil dengan keberanian yang datang dari Roh Kudus. Ingat cerita dalam Kisah Para Rasul 4, waktu Petrus dan Yohanes ditangkap ketika mereka memberitakan Injil. Dikatakan 5.000 orang kemudian menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi murid Kristus. Dan Petrus, Yohanes ditangkap dan diancam oleh mahkamah agama. Jangan sekali memberitakan Injil lagi, kalau enggak awas. Dan ancaman itu adalah ancaman yang sangat keras kepada Petrus dan Yohanes. Dan ketika murid-murid Yesus mendengarkan itu, berita itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka kemudian datang sama Tuhan, nangis-nangis bilang, Tuhan, kok hidup dalam Engkau memberitakan Injil kok susah banget ya? Aku minta Tuhan singkirkan semua yang menyusahkan aku dari samping-samping aku ini. Aku minta Engkau menyingkirkan mahkamah-mahkamah agama yang jahat ini. Aku minta Engkau menyingkirkan orang-orang yang ingin mencelakai aku. Apakah mereka minta begitu? Tidak Bapak Ibu sekalian. Yang mereka minta adalah, beri kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang diminta oleh murid-murid Yesus. Mereka enggak minta untuk dirinya sendiri, keselamatan mereka, tapi mereka minta keberanian untuk memberitakan Injil. Karena mereka tahu bahwa dengan Injil, dengan berita-berita tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan,
maka mereka telah menolong banyak orang supaya mereka hidup kelak dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang memberitakan Injil. Mujizat-mujizat akan terjadi dalam pelayanan orang-orang yang memberitakan Injil. Orang yang sakit akan disembuhkan. Karena apa? Karena penderitaan mereka, penderitaan orang-orang yang sakit itu telah dilunaskan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, kata Yesaya, kita pasti sembuh. Itulah yang telah dikorbankan Yesus, dan mujizat itu diterima oleh orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Syaratnya cuma satu, Bapak Ibu. Semua kuasa itu akan kita terima ketika kita memberitakan Injil. Itu adalah perlengkapan yang diberikan Tuhan pada waktu kita mewartakan Yesus Kristus kepada dunia ini. Hanya dengan memberitakan Injil, hanya dengan menceritakan tentang Yesus terlebih dahulu, maka tanda-tanda ini akan mengikutinya. Dalam seluruh kisah Alkitab, dalam seluruh kisah Injil Perjanjian Baru, Yesus memberitakan Injil melalui tanda-tanda itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita berharap bahwa Tuhan akan memberi kuasa kepada kita. Tuhan akan memberi tanda-tanda kepada kita. Tuhan akan menjadikan kita penuh dengan kuasa. Orang-orang akan disembuhkan ketika kita berdoa, kalau kita tidak memberitakan Injil. Karena ketika kita memberitakan Injil, maka firman itu akan sampai kepada orang yang membutuhkan. Karena firman itulah menjadikan orang-orang yang mendengarnya kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat dan kemudian beriman kepada Yesus. Dan iman itulah yang menggerakkan Allah untuk memberikan tanda-tanda kepada manusia dengan mengerjakan mujizat-mujizat dalam pelayanan orang-orang yang percaya. Jadi karena kita memberitakan Injil, ketika kita menyatakan tentang Yesus pada dunia, maka Allah ada di situ untuk menolong kita, memberikan kita kuasa, menunjukkan kedaulatannya dan kemahakuasaannya melalui tangan kita. Karena apa? Karena kita menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Jadi jangan tiba-tiba datang pegang orang minta disembuhkan sementara kita nggak berbuat apa-apa. Kita cuma santai-santai nggak ngapa-ngapain. Kita ada di zona nyaman. Yang penting aku sudah selamat. Orang lain tuh urusannya Ibu Vena misalnya, urusannya Ibu Ola. Kalau itu yang terjadi, maka Tuhan tidak akan memberi tanda-tanda itu kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah tanggung jawab kita. Tuhan telah memberikan itu kepada kita dan kita telah menerima itu sebagai murid-murid Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma pendeta, bukan cuma diaken, tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu sekalian, beritakanlah Injil. Yesus pasti menolong kita dan kita akan memperoleh kuasa dari Roh Kudus sehingga kita mempunyai power yang kuat dalam pelayanan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai gereja dipanggil Allah untuk menjalankan misi Tuhan, untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki bagi dunia ini supaya dunia ini tidak binasa. Memberitakan Injil adalah amanat Yesus karena Allah begitu mengasihi manusia. Memberitakan Injil adalah perintah Yesus sebagai kepala gereja kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya mereka yang belum mengenal Yesus, mereka yang masih hidup dalam gelapnya dunia, mendapat terang. Mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka juga dapat memperoleh kasih karunia Tuhan dan memiliki pengharapan dalam keabadian bersama dengan Tuhan ketika waktunya telah tiba. Bapak Ibu sekalian, Allah akan melengkapi kita dengan kuasa ketika kita memberitakan Injil. Gunakanlah semua kelengkapan dari Allah dengan motivasi yang benar. Beritakanlah Injil karena Allah begitu mengasihi kita sehingga kita telah memperoleh anugerah itu secara cuma-cuma dari Allah dengan darah yang mahal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, tapi kita telah menerimanya secara gratis. Oleh sebab itu dengan kasih yang sama juga kita harus memberitakan Injil karena kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan. Maka untuk itulah Injil harus segera dan harus selalu diberitakan. Ada dua tokoh yang ingin saya ceritakan di sini sebagai penutup dari firman Tuhan ini.
yang seorang bernama Mehdi Dibai. Orang itu, nah itu dia gambarnya. Mehdi Dibai seorang petobat di kota Mashhad, Iran. Orang ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia memperoleh kasih karunia dalam Yesus. Dia mendapat sukacita yang luar biasa dan kemudian dia mulai memberitakan sukacita yang diperolehnya kepada orang lain di kota Mashhad di negara Iran. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Dia kemudian ditangkap oleh penguasa dan dijatuhi hukuman mati. Dia telah memenangkan banyak orang dan dia dihukum mati. Waktu di pengadilan dia diberi tawaran untuk kembali kepada keyakinannya sebelumnya, tapi dia menolak. Sehingga kemudian dia dipenjara sampai dengan dia dipenjara tahun 1989, tahun 1994 dia kemudian dibebaskan karena tekanan dari dunia internasional, karena Mehdi Dibai adalah orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan dan tidak punya salah, tapi hanya karena mengikuti Yesus, dia harus masuk penjara, dianiaya, disiksa dengan luar biasa. Tapi dia tidak pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Gembalanya bernamanya Pendeta Hossein Hotman juga akhirnya ditangkap oleh pemerintah Iran dan dihukum mati pada tahun 1991. Karena apa? Karena memberitakan Injil. Mereka tidak peduli lagi dengan dirinya. Mereka tidak takut dengan semua hal-hal yang melawan mereka. Kematian pun mereka tidak takut karena mereka tahu pasti bahwa ada hal yang luar biasa nanti ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Juga ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi ketika orang-orang yang di Injil itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah sukacita mereka sehingga mereka tidak memberikan dirinya lagi. Mehdi Dibai dan Hossein Hotman adalah bagian dari pelayanan di gereja Jamaat Erabani Iran. Satu gereja yang paling bertumbuh di sana. Gereja yang paling teraniaya di negara Iran. Dan gereja itu kita kenal di Indonesia sebagai gereja sidang-sidang jemaat Allah. Itu yang terjadi di negara Iran. Bahkan ketua umumnya pada waktu itu namanya Pendeta Meir. Dia pun tahun 1994 diculik dan dibunuh. Mayatnya dibuang dan ditemukan pada tanggal 31 Januari 1994. Sebelum Mehdi Dibai mati, dibunuh juga setelah dia keluar di penjara pada bulan Juni tahun 1994. Itulah pengorbanan yang tidak sia-sia ketika orang-orang ini menunjukkan kasihnya kepada sesama manusia karena mereka mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Samuel Manson dan Henry Lehman, dua orang yang banyak tidak terlalu dikenal dan dilupakan. Mereka ini adalah dua misionaris Amerika yang masuk ke tanah Batak. Ada orang Batak di sini, angkat tangan. Oh, Henry Lehman dan Samuel Manson masuk ke tanah Batak beberapa puluh tahun, 28 tahun kalau saya nggak salah sebelum Pendeta Manson masuk ke tanah Batak. Kedua orang ini memberitakan Injil. Mereka tidak terkenal karena mereka kemudian tidak terima dan mati dibunuh di tanah Batak. Ketika itu orang Batak belum mengenal Tuhan. Tapi melalui pengorbanan mereka, maka sekarang kita lihat orang-orang Batak menjadi orang yang sangat militan dalam memberitakan Injil. Amin. Itu karena pengorbanan orang yang tidak kita kenal, kita nggak terlalu tahu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dari Amerika jauh-jauh datang ke tanah Batak mereka nggak kenal. Hanya karena mereka mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hanya karena mereka mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan karena mereka mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, maka mereka juga mengasihi sesamanya seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh banyak orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang luar biasa ini. Kita nggak perlu seperti mereka, kita mungkin belum nyampe seperti mereka, tapi kita bisa juga melakukan banyak hal sebagai seorang anak-anak Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita bisa juga mengasihi Tuhan dan menceritakan kasih Tuhan kepada kita, kepada orang lain dengan cara yang sangat sederhana. Kita cukup menceritakan bagaimana Tuhan melakukan dalam diri kita. Apa yang Tuhan lakukan, dan sebelum kita mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan,
Apa perbedaannya? Apa yang kita peroleh setelah kita mengenal Tuhan? Itu saja cukup kita ceritakan kepada orang lain. Tentu saja syaratnya cuma satu, Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah menerima Tuhan harus berubah. Harus ada perubahan karena saudara diubahkan oleh Roh Kudus. Kalau nggak berubah, sama saja, malah apa yang saudara wartakan menjadi sia-sia. Itu saja yang perlu kita lakukan. Kita berubah dan kita ceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau masih belum bisa juga, kita belajar sampai ke arah situ kita belum mampu, kita masih merasa ragu-ragu, lakukan hal yang paling sederhana ini, Bapak Ibu sekalian. Berilah senyum yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Tunjukkanlah keramahan dan kasih kita kepada orang lain. Dan itu adalah gerbang kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Itu cara yang sederhana. Kisah Para Rasul 2 telah menceritakan itu. Bagaimana jemaat-jemaat Tuhan itu disukai orang lain. Dan setiap hari jumlahnya selalu ditambahkan dalam ibadah-ibadah dalam komunitas-komunitas orang Kristen pada waktu itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 diceritakan demikian. Dan hal yang sama bisa terjadi dalam gereja kita kalau kita melakukan hal yang sama. Amin, Bapak Ibu. Maukah kita menjadi pewarta Injil yang diberkati Tuhan, yang selalu punya semangat untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Lakukanlah dengan cara yang sederhana, nggak perlu ribet. Cukup dengan mengasihi sesama kita, cukup memberi kasih kepada tetangga kita, menolong mereka kalau mereka memerlukan. Kalau kita belum berani, tapi satu ketika saudara juga harus menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Dengan demikian maka orang-orang akan menerima Kristus dan hidup kita pun diberkati dengan limpah oleh Tuhan karena kita menjadi alat-alatnya. Terakhir Alkitab menyatakan ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyatakan kasih kita kepada orang lain dengan mewartakan Kristus dan ada yang bertobat, maka Alkitab mengatakan kita nggak perlu bersukacita karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita cuma menceritakan saja. Yang kita wajib bersukacita dalam Lukas 10 ayat 18 mengatakan bahwa kita wajib bersukacita karena nama kita tercatat dan terdaftar di kerajaan surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Kristus. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang wajib melaksanakan amanat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berilah kami keberanian oleh Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang beritakan tentang Kristus secara efektif. Ubah hidup kami Bapa, jadikan kami contoh bagi orang sekitar kami, sehingga orang melihat kehidupan kami adalah terang Kristus yang menyala dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau telah melimpahkan kasih karunia kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami. Dan hal itu juga kami akan beritakan kepada orang lain, supaya mereka memperoleh kasih karunia yang sama dengan apa yang telah kami terima. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.